Okay, hari ni kan aku sebenarnya baru lepas nonton filem Vina yang lagi viral di Indonesia. Jadi udah ditayangkan di Malaysia tu, filem Vina. Aku punya rating aku bagi 8.5/10. Karena ceritanya memang best. Bagi aku best sebab dia criminal horror movie. Dia bukan cerita hantu tapi cerita criminal. Tapi yang aku macam ada sikit plot-plotnya yang macam enggak nyambung lah. Tapi semuanya memang best. Best. Aku bawa teman aku nonton juga. Jadi cerita Vina itu tonton dan sangat-sangat sedih bila part yang dia kena dengan geng-geng motor tu kan. Memang kurang ajar. Geng-geng motor tu memang buatkan aku sakit hati. And then macam memang sedih lah. Sedih cerita tu. Sebab dia bukan bersalah pun tapi dia kena macam tu kan. Memang biasa cerita Vina tu. Tapi memang meremang lah. Aku tengok cerita tu, part akhir tu memang meremang. Kalau korang semua tengah nonton, jangan keluar dulu, dengar sampai akhir. Gitu. Selamat ya, film Vina sebelum 7 hari ini sudah menembus lebih dari 5 juta penonton guys ya. Dan film Vina ini sudah dinobatkan sebagai atau masuk dalam daftar 10 film terlaris sepanjang sejarah di Indonesia guys ya. Dan untuk tahun 2024 ini dia masuk urutan kedua ya. Yang pertama ada Agak Lain, itu 9 juta penonton lebih ya. Dan sekarang Vina ya sudah di atas 5 juta penonton ya. Dan film Vina ini guys ya, heboh dan viralnya itu sampai ke negara jiran kita, Malaysia ya. Dan seperti yang teman-teman saksikan tadi ya, itu ulasan dari kawan-kawan di Malaysia. Dan masih ada beberapa yang memberikan penilaian mereka terhadap film Vina ini ya. Oke guys, kita akan dengarkan komentar dari orang-orang Malaysia terkait kasus Vina ya ataupun film Vina berikut ini. Hai guys, so aku dah pun tonton satu filem yang tengah hype dekat social media and being talk of the town, iaitu filem Vina Sebelum 7 Hari. Filem Vina Sebelum 7 Hari ni berdasarkan kisah benar yang terjadi sekitar tahun 2016 dekat Cirebon, Indonesia. Jadi filem Vina Sebelum 7 Hari ni mengisahkan tentang Vina. Dia ni ada satu kawan baik namanya Linda. Jadi pada satu malam dia nak balik ke rumah. Vina nak balik ke rumah. Jadi dia naik motor kawan lelaki dia ni. Sebab tu dia orang on the way nak balik rumah. Terjadinya satu insiden di mana kedua-duanya meninggal dunia. Dan the next day polis jumpa mayat mereka berdua. Dan waktu nenek Vina nak mandikan jenazah Vina, dia nampak macam ada sesuatu yang pelik dekat Vina. Macam badan dia tu, macam luka-luka yang ada pada badan Vina tu macam tak tunjukkan yang dia meninggal dunia sebabkan aksiden, tapi macam ada benda lain. Tiba-tiba adalah dalam masa 7 hari tu ada bermacam benda mistik yang terjadi. Dan lepas tu Vina ni punya roh memasuki badan kawan dia dan menceritakan sebenarnya apa yang jadi pada dia sebelum dia meninggal dunia. Dan kalau korang nak tahu lebih lanjut apa yang jadi dekat dia, korang kena pergi tonton filem ni di Pawagam berdekatan anda. Filem Vina Sebelum 7 Hari ni memang aku boleh katakan is a well told punya filem untuk ceritakan benda yang dah jadi pada arwah Vina kan. Memang klip audio tu memang ada dalam dunia nyata dan diorang mainkan dalam filem ni juga. Dan aku boleh katakan barisan pelakonnya membawa watak yang sangat bagus. Aku tak ada komplain sangat sebab tak ada orang yang kaku sangat lah. Semua I think it's a well told and well played punya story. So lepas tu aku suka juga dengan sound system yang ada dalam filem ni. Sebab contoh ada 4 speaker dalam hall. Yang contoh tiba-tiba macam ada satu part tu, kau ingatkan benda tu jadi in real life tau. Kau rasa macam ingat benda tu jadi dalam hall. Rupanya benda tu it just sound. So aku rasa that scene dia buat aku rasa macam, aku rasa semua orang kot macam menggigil. And dia buat aku rasa macam my heartbeat like beating like so fast because of that scene. And aku rasa that scene ni sangat-sangat power lah. Kalau kau nak tahu scene apa, pergilah tengok kat wayang kan. And then aku suka sangat dengan cara diorang ceritakan benda ni sangat straightforward. Sebab kau dah tahu apa benda yang jadi. Cuma kau nak tahu lebih lanjut macam mana diceritakan semula. So it's a well told, well play punya cerita. Aku tak banyak komplain untuk cerita ni. Yelah, untuk seorang yang tak berapa suka
gore elemen ataupun orang yang tak suka macam benda yang real life yang tragic jadi, bukan untuk korang lah. Tapi kalau siapa yang suka benda-benda tu, boleh lah pergi tonton. Kena beranikan diri untuk tonton filem ni sebab bukan satu filem yang biasa lah. Rated as 18 and above. Lepas tu gore element yang ada, jump scare memadai. Sebab bagi aku dia bukan nak cakap cerita ni seram sangat pun. Dia nak lebih kepada storytelling. Which bagi aku dia tak adalah draggy sangat, tak adalah macam ni. It's just enough and well told punya filem. So apa-apa pun aku bagi rating 9/10 untuk filem Vina Sebelum 7 Hari ni. And aku doakan supaya roh arwah Vina tu ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan semoga tenang di sana. Dan aku berharap kepada pelakunya yang masih lagi belum menerima balasan tu, dapatlah balasan yang setimpal. So apa-apa pun, kalau korang nak tonton filem ni, pergi beli tiket cepat-cepat sebab aku tengok banyak gila hall yang dah, banyak gila pawagam yang habis tiket dan almost full setiap showtime. So go and watch it dekat pawagam. Bye. Filem kontroversi daripada negara jiran, Vina Sebelum 7 Hari. Berdasarkan kisah benar, Vina menjadi mangsa kepada geng motor yang tragik. Selepas beberapa hari, rohnya mula mencari keadilan. Movie ni tragic but also problematic. Again, aku bercakap tentang movie and not the real life story. The story kisah penyiksaan Vina tu memang tragic. Dengan macam mana diorang visualize the torture, it is just unsettling. Tapi sekarang ni dia jadi problematic. Sebab the only reason yang aku boleh cakap movie ni still watchable disebabkan it is based on a true story. Jadi bila kau tengok tu, especially macam aku yang tak tahu tentang kisah ni, aku rasa nak tahu lebih lanjut lah apa sebenarnya yang jadi kan. But the rest is not good. Dia macam dia tak tahu exactly nak buat apa pun dengan movie ni sebenarnya. Dan keseraman filem ni dia lebih ke arah sebab filem ni based on a true story. Aku seriously tak faham kenapa wujudnya filem ni yang sepatutnya diorang boleh buat dengan lebih banyak cara. Tak perlu pun ke arah torture horror tu. Kalau nak cakap menghormati Vina pun memang tak ada. Siap buat dia jadi hantu untuk revenge kematian dia. Is that the point of this movie? Nak cakap pasal pembuli, ada banyak lagi cara daripada buat filem horror ni. Bayangkan kalau korang keluarga atau orang terdekat si mati, perasaan tengok filem ni. Personally, aku rasa movie ni lebih ke arah exploitation than anything else lah. Mesti dekat timeline korang, dekat TikTok korang, asyik lalu je suara seorang wanita yang dikatakan dirasuk oleh Vina ni. Diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Ini saya yakin mesti ramai sangat tak sabar nak tunggu filem Vina ni keluar dekat Malaysia. Tengah bulan Mei ni nanti, filem Vina Sebelum 7 Hari akan ditayangkan di Malaysia. Sekarang ni filem Vina ni dah ditayangkan pun dekat Indonesia dan mendapat sambutan hangat lah sebab ia berdasarkan daripada kisah benar. Okey, di mana kejadian ni berlaku pada tahun 2016 yang melibatkan Vina ni yang berusia 16 tahun serta teman lelakinya yang berusia 16 tahun juga yang bernama Iki. Okay, so Nisa dah baca dah kisah mengenai Vina ni. Kematian Vina ni sangat-sangat tragis, sangat viral dekat Indonesia. Kita flashback pada bulan 8 2016, Vina dengan teman lelakinya telah ditemui di tepi jalan. Mayatnya tu ditemui dalam keadaan yang agak tragis. Pada awalnya polis mengatakan mereka ni terlibat dalam kemalangan jalan raya dan itu mungkin penyebab kematian mereka. Lepas mereka melakukan pembedahan terhadap mayat tersebut, Vina dan serta teman lelakinya ni, mereka temui bukti bahawa Vina ni telah diperkosa sebelum kematiannya. Jadi kematiannya ni bukanlah suatu kemalangan, sebenarnya telah dirancang. Apa yang menyebabkan kisah ni viral disebabkan setelah 6 hari kematian Vina dan teman lelakinya ni, tiba-tiba salah seorang kawan rapat Vina ni yang bernama Linda, dia telah menghubungi mak Vina ni tau. Dia call mak Vina, dia cakap, saya nak jumpa mak ayah Vina ni sebab Vina nak bercakap dengan mak ayah dia ni, nak menceritakan perkara yang sebenar. So mak ayah dia ni agak terkejut, okey, tapi disebabkan dia tahu yang Linda ni kawan rapat kepada Vina, mustahil dia nak tipu, dia nak prank diorang, dan dia tahu yang Linda ni ada kelebihan perkara gaib ni. Jadi mereka ni bersetuju untuk pergi ke rumah Linda dan setibanya mereka di rumah Linda ni, mereka telah berbincang dululah. Tiba-tiba Linda ni dirasuk. Dan masa Linda ni dirasuk lah, Vina ni ataupun jin yang telah merasuki Linda ni menceritakan perkara yang sebenar. Apa yang berlaku, kronologi sepenuhnya apa yang telah berlaku terhadap Vina dan teman lelakinya ni. Ini adalah suara rakaman sebenar ketika Linda, iaitu rakan baik Vina ni, dirasuk. Terus ada yang ngajar Eki dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede lihat
nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dedi ditutup, terus Dedi lagi diperkosa, Mbak. Vina ni, dia bercinta dengan Egy ni, iaitu teman lelakinya. Egy ni berkawan dengan geng motor tau. Egy ni pernah bawa Vina ni jumpa dengan kawan-kawan motor dia tu. Salah seorang kawan motor dia ni yang bernama, lebih kurang macam nama boyfriend dia juga, Iki ke Egy, entah ni siapa pun lupa dah nama dia. Minat juga dekat Vina ni tau. Sebab memang tak dinafikan yang Vina ni seorang remaja yang sangat cantik. Dia banyak kali lah bagi tahu dekat Vina yang dia suka Vina apa semua. Tapi disebabkan Vina ni sayangkan boyfriend dia, so Vina ni macam annoying. Sampai satu tahap tu, Vina ni dia terludah dekat lelaki tersebut. So itu menjadi salah satu punca lah kenapa lelaki ni dia buat perangkap untuk bunuh Vina dengan teman lelaki dia tu. Macam dia berdendam lah. Dikatakan total keseluruhan yang terlibat dalam kes pembunuhan mereka ni dalam 11 orang. Mereka dah ditangkap pun, ada tu yang dah dibebaskan pun sebab di bawah umur. Tapi apa yang mengejutkan, dalam 3 orang termasuklah kepala dia yang plan untuk rancang benda ni semua, sampai sekarang tak dapat ditangkap lagi. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egy anaknya polisi? Nggak tahu kalau yang Egy anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Tapi dia suka sama Vina. Mungkin tiga-tiga mamat tu ada sekali dalam panggung tonton filem Vina ni. Scary kan? Dan apa yang buatkan Nisa macam tersentuh, sebab sebelum director ni nak buat filem ni, mereka telah dapat persetujuan daripada ibu bapa Vina ni tau. Ibu bapa Vina ni bersetuju untuk keluarkan filem ni, di mana mereka adalah tambah gula garam sikit dalam filem ni nak bagi sedap lagi kan. Secara keseluruhannya jalan cerita ni memang berdasarkan kisah benar apa yang terjadi dekat anak dia ni lah. Mereka bersetuju untuk filem ni dibuat disebabkan oleh mereka nak jadikan benda ni sebagai peringatan dan pengajaran lah, terutamanya untuk para remaja dekat luar sana, dan mereka tak nak lah kes Vina ni dilupakan. Nisa belum tengok lagi filem Vina ni, so Nisa tak dapat nak bagi rating berapa. Tak apa, nanti kalau Nisa dah tengok nanti Nisa akan share dengan korang berapa rating sebelum bagi, okay? Oke guys ya, mohon maaf saya agak kurang begitu memahami sepenuhnya ya bahasa-bahasa dari Malaysia ya. Oke, kita beralih saja ya. Kita akan dengarkan komentar-komentar dari orang Indonesia berikut ini. Masuk di akal salah tangkap, karena sampai dengan detik ini juga kronologi kita tidak tahu jelas apakah ini kecelakaan tunggal atau pemerkosaan. Kalau dari kacamata saya ya, ini opini saya sendiri, saya melihat foto di Telegram yang korbannya itu pada saat 2016 di TKP tidak menunjukkan adanya ruda paksa, karena melihat sendalnya masih terpasang, bajunya masih sangat rapi ya, menurut saya begitu sih. Jadi sangat mungkin kalau misalnya yang beredar pada saat ini dan pengusutan pada saat itu tuh tidak benar-benar akurat sih. Bagus sih sebenarnya, artinya kasus ini kalau boleh saya memberi saran, jangan dilanjutkan, tetapi diusut ulang kembali begitu. Apalagi munculnya korban yang mengaku salah tangkap kan gitu. Artinya kan di sini ada kekeliruan. Kalau ditanya kenapa baru sekarang munculnya, ya karena kasus ini dari 2016 baru diungkapkan kembali setelah beredarnya film Vina Sebelum 7 Hari begitu. Ya, kalau menurut saya itu karena adanya transparan dari aparat penegak hukum, terutama dari ayah korban Rizky Rudiana ini. Apa yang terjadi gitu loh, sehingga beliau bungkam, bahkan beliau muncul di media baru-baru ini dengan mengatakan bahwasannya stop mengusut kasus ini. Sementara di lain sisi korbannya tidak hanya anak dari beliau, tetapi juga ada korban Vina yang wanita. Keluarganya ini sampai dengan detik ini menuntut untuk mendapatkan keadilan serta melibatkan netizen. Apalagi sampai diangkatnya sebuah film gitu loh. Artinya semua masyarakat Indonesia terlibat sekarang, maka penegak hukum harus transparan di sini. Bisa jadi. Saya berpikirnya begitu. Ada rekayasa atau kekeliruan atau juga asal-asalan daripada yang menjabat pada saat itu. Yang pertama bisa jadi kalah malu karena telah asal-asalan dan keliru. Yang kedua, bisa jadi ada seseorang yang dilindungi di sini. Atau yang ketiga juga, barang bukti itu sudah tidak ada. Karena kan 2016 itu kan tidak se-booming ini tuh. Jadi mereka ya udah sih, siapa sih yang ngelihat begitu kali ya. Ini barangkali, saya masih menduga juga seperti itu, Mas. Kalau saya ini kan ada banyak orang yang ada beberapa oknum yang seolah-olah peduli, padahal mereka ini memang ngepro ke salah satu instansi ya. Jadi kalau misalnya ini bakal terungkap atau tidak, saya tidak yakin akan terungkap
secara 100%. Tapi kalau diusut, dilanjutkan kembali, ya pasti kita tidak menemukan titik terang yang sebenar-benarnya. Karena ini harusnya diulang, diusut ulang begitu loh. Begitu Mas, direka ulang. Almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Semangat Bang, jangan kasih kendor Bang. Semangat. Seluruh Indonesia sekarang sedang berfokus kepada keluarga almarhum Vina dan keluarga Eki, termasuk Abang. Ya, pokoknya kita harus ungkap kasus ini. Sudah 8 tahun terkatung-katung seperti ini. Gak usah takut Bang, kalau ada yang intimidasi Abang, seluruh rakyat Indonesia akan bergerak. Saya, Papi Seto, pribadi akan bantu secara metafisik kalau ada apa-apa sama keluarga Abang dan keluarga almarhum Vina. Semangat Bang, kita buktikan Indonesia masih punya hukum yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dari saya, Papi Seto. Ngelihat berita heboh banget itu ya, totalnya itu pelakunya anak bupati. Bener itu anak bupati. Lah pantesan buron lama buat orang ketangkap-tangkap ya. Sekarang mah Hotman Paris sudah turun, siap-siap baik lu. Gue mah yakin nih mah tidur susah lu, berak susah, mau makan juga kagak sedap. Gue mah yakin lagi ketar-ketir baik dia tuh gemeteran di rumahnya. Orang jahat banget. Gue semalam nonton, mana minuman gua rasa melati, di sebelah gua pakai parfum baunya kayak kembang apaan tahu. Lah gue semalam nonton jadi kayak nonton di kuburan gara-gara sebelah gua bau buat melati sama minuman gua melati. Hai. Linda itu sudah ada komunikasi dengan kita, tapi sabar soalnya Linda mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan, padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu ya. Sabar ya, mudah-mudahan Linda bisa kuat, nanti bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Nonton film Vina Bun. Vina apa? Vina yang mati meninggal itu ya? Iya. Yang Vina itu tidak di itu ya. Vina itu kan yang dia masuk ke dalam tubuhnya orang itu kan. Kepala Vina diantukin. Itu kan. Bukan dia, ada lagi satu yang lari ke Jakarta itu kan. Iya Bun, serem Itu kisah nyata loh. Laki Vina dihantukin. Dia suka sama Vina, tapi Vina nggak suka. Vina ludahin. Makanya ini juga jadi kayak maksudnya kan si Vinanya bilang tuh, katanya ada cowok temennya di antara temennya ada yang suka sama si Vina. Vinanya nggak suka kan, tapi salahnya si Vina ini ngeludahin. Itu kan keluar dari kata-kata si Vina yang itu kan, yang waktu dia bilang itu, Vina enggak suka, terus Vina ludahin, kata dia gitu. Kita kalau nggak suka sama laki, kita jangan ludahin. Orang itu, ludah itu bisa membawa orang jadi sakit hati banget loh. Kita jangan, hidung bunda kenapa? Dikasih salap, bunda bajunya kebuka. Iya, bukan kebuka, kancingnya ini nggak ada di sini, makanya bunda bingung. Kancing ini ini kan baju, ini kan Victoria's Secret, baju buat tidur sama laki-laki. Ini memang modelnya begini, jadi harus kangkang-kangkang. Pakai peniti Bun. Nggak usah lah, mau tidur aja kok. Ini kan baju mau tidur. Ntar pakai peniti tidur tuh cucuk belah apa aku nanti dadaku. Kalau ini cucuk nggak apa-apa, dadaku tuh cucuk, masuklah peniti dalam jantungku. Ini ya Bu, buat kuasa hukumnya Saka, tolong ya Bu, ya jangan selalu bilang itu almarhum Vina sama almarhum Eki itu kecelakaan tunggal Bu ya, jangan ya Bu, jangan bilang dia itu cuma kecelakaan tunggal, murni kecelakaan, tidak ada namanya pembunuhan. Ya Allah ya Robiku Bu, banyak yang di luar sana yang kecelakaan yang sudah parah lah, ditabrak, tapi nggak seperti itu Bu, nggak seperti itu ya, nggak sampai patah tangan, patah kaki, terus ini Bu ada bekas tusukan apalah segala macam ya Bu, terus ada lagi sperma dalam tubuhnya Vina, itu tidak mungkin Bu itu kecelakaan ya, bodohnya itu ya bisa pula kecelakaan ada sperma ya logika ya Bu ya. Boleh Ibu melindungi si Saka,
Tapi Bu, tolong ya Bu ya, jangan pula Ibu lindungi yang orang penjahat Bu. Ya, minta tolong Bu. Ya, minta tolong, jangan dilindungi. Ya, Ibu ingat umur Ibu sudah berapa tahun ya di dunia. Semuanya sudah saya serahkan sama lawyer ya. Mungkin lebih jelasnya tanya lawyer saja. Gitu. Iya. Semuanya sudah diserahkan. Betul, semuanya sudah ke lawyer. Dia belum bisa memberikan keterangan ya Bu ya? Belum. Kalau tanggapan dari kuasa hukum terdakwa yang serang ramai juga gimana Bu tanggapannya Bu? Lawyer semua saja Mas. Sempat kaget nggak sih Mbak dengan pernyataan pengacara yang begitu tuh Mbak? Kaget Ya, kaget nggak? Kaget pasti. Kagetnya gimana Mbak? Kagetnya Nggak nyangka atau nggak bagaimana? nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengelak. Kagetnya di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu. Iya. Bukti apa sih Mbak yang merasa menurut Mbak kuat tuh Mbak? Otopsi. Otopsi. Iya, bukti otopsi. Tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan Mbak. Itu gimana tanggapannya? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat benda tajam itu. Oh ada. Ada. Jadi Mbak kaget ya? Semacam luka-luka tajam itu ada. Kaget. Kaget. Menurut Mbak? Di otopsi kan tidak bisa di ini ya. Tidak bisa di, maksudnya tidak bisa di apa ya? Dibohongin gitu ya? Gitu. Tidak bisa direkayasa juga. Betul. Dan menurut mereka kan ada rekayasa cerita di fakta persidangan itu berbeda Mbak. Itu gimana Mbak? Kalau itu lawyer deh. Siap. Intinya Mbak kaget lah dengan pernyataan. Kaget dan serahkan semuanya ke pengacara. Betul, saya semuanya serahkan ke pengacara. Kalau ditanya kaget pasti kaget, karena kan bukti sudah ada, hasil visum pun sudah jelas. Kagetnya menyangkal gitu. Ya logikanya Mas, maling aku penjara penuh deh. Johnson, yang menarik dari pernyataan Anda, kasus ini berusaha ditutup-tutupi. Menurut Anda apa alasannya? Ya banyak hal ya kan, termasuk juga saya kira itu sikap dari, dengan segala rasa hormat saya pada bapaknya Eki ya, yang polisi itu ya, dia kan sebenarnya ngerti, harusnya dia membuka dan membantu, jangan takut-takut Pak, karena ini tuntutannya tuntutan bukan cuma bapak saja sebagai korban dan juga keluarga Vina, tapi masyarakat dan penegak hukum kita semua juga menginginkan fakta-fakta ini terungkap dan rasa keadilan berdiri tegak. Sementara taruhannya ini adalah institusi kepolisian, ya, dan proses penegakan hukum kita untuk mendapatkan rasa keadilan. Sementara kasusnya sudah berkembang, ya, seperti yang Bapak rasakan di dunia maya dan dunia goib gitu loh. Karena ini ada soal-soal orang kesurupan dan lain sebagainya yang sudah menyebar di masyarakat. Nah, indikasi yang menarik juga ada indikasi upaya penyamaran identitas ketika berkas BAP itu dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini 3 orang ini diduga ada identitas 3 orang ini diduga mendapatkan intervensi untuk disamarkan. Nah, bagaimana Anda melihat indikasi-indikasi ini? Bukan cuma indikasi itu, faktanya misalnya ada saksi kunci yang namanya Lina itu, temannya Vina itu apakah sudah diperiksa dengan benar? Ya, sehingga sudah dikonstruksikan secara benar apa yang sebenarnya terjadi setelah kasus ini ditutup-tutupi begitu ya. Nah, kembali ke soal yang tadi Anda tanyakan soal identitas dan lain sebagainya, pertanyaan saya adalah kenapa ini semua terjadi setelah 8 tahun semuanya menjadi tidak jelas dan tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap pihak kepolisian untuk bukan hanya menangkap tapi membongkar kasus ini secara benar dan mendudukannya pada posisi yang benar dalam kerangka proses penegakan hukum. Nah, dalam kerangka proses penegakan hukum inilah banyak hal-hal yang agak aneh terjadi. Yang paling aneh terjadi yang saya lihat adalah kesedihan dari bapaknya Epi itu yang polisi. Harusnya dia bilang dia bersemangat membongkar, ya bongkar dong semua. Kita bersiap akan membantu untuk membongkar ini. Dan pihak kepolisian saya kira harus bekerja keras. Dan saya kira polisi kita mampu ya. Bukan persoalan minta Polda Metro menolong Polda Jawa Barat. Bukan, ini taruhannya institusi polisi ini. Untuk menangkap dan membongkar kasus ini dan menyelesaikan. Sehingga keadilan dari korban maupun keadilan publik terjawab. Oke guys, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Agar kedua belah pihak keluarga ya, baik keluarga dari Vina maupun keluarga dari Eki ya,
agar bisa memberikan dukungan penuh ya, membantu agar kasus ini ya bisa dibuka sejelas-jelasnya, bisa terselesaikan. Itu yang kita harapkan ya. Karena memang kemarin guys ya, ada pernyataan dari Bapak Eki yang sambil nangis-nangis, beliau seperti tidak ingin ya kasus ini di-up lagi ya, atau kasus ini diproses lagi ya. Nggak tahu apakah ada ancaman ataukah ada ketakutan tersendiri, kita nggak tahu ya. Tetapi ya, karena kasus ini sangat menyita perhatian publik guys ya, bukan hanya di Indonesia tapi di tetangga jiran kita di Malaysia juga, mereka ramai juga menyaksikan film Vina ini ya, dengan harapan ya, kembali lagi kita berharap agar keadilan itu ya dapat tercapai di negeri kita ya, agar ke depan bisa menjadi pembelajaran untuk aparat penegak hukum ya. Jika ada kasus-kasus yang seperti ini ya, masyarakat perlu diberikan keadilan yang seadil-adilnya ya. Karena hukuman masih menjadi PR di negeri kita guys ya. Dimana ketika orang yang tidak punya duit, orang lapisan paling bawah ya, masyarakat kelas menengah ke bawah, ketika berhadapan dengan urusan hukum, proses hukum ya, keadilan tidak sepenuhnya berpihak kepada mereka ya. Lebih berpihak pada orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya duit ya. Nah, inilah yang harus kita lawan ya. Jadi point of view-nya kita lihat di situ ya. Yang kita harapkan adalah penegakan hukum di negeri kita ini ya dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya ya. Institusi kepolisian bisa menjaga marwahnya ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.